Silakan duduk para kekasih Tuhan. Beri waktu sedikit sampai semuanya sudah tenang. Saya sangat mengucap syukur boleh diberi kesempatan terutama oleh Bapa kekasih kita Tuhan Yesus Kristus untuk boleh membawakan firman-Nya pada sore hari ini. Saya tidak akan panjang lebar, tetapi saya akan menjabarkan apa yang penting menjadi seorang pengikut, bahkan menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita tahu pada hari ini kita merayakan Natal bersama. Jadi yang artinya adalah merayakan kelahiran Mesias, kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita. Banyak yang mengira tujuan Tuhan Yesus datang itu untuk apa ya? Mungkin untuk menyelamatkan kita kah? Atau mungkin hanya untuk ya supaya ada namanya Kristen atau bagaimana? Yesus datang untuk kita supaya kita tidak masuk neraka. Itu yang nomor satu. Serius. Menjadi seorang Kristen nomor satu, saya selalu kemana-mana membawakan firman, ngobrol sama teman. Selalu saya katakan 3 hal ini yang paling penting. Yang nomor satu kalian tidak boleh lupa, yaitu bahwa neraka itu ada. Neraka itu ada, dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari neraka itu. Tujuan kedua Tuhan Yesus datang adalah mengajar kita untuk belajar mati. Mati di dalam diri kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum pernah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang akan saya sampaikan. Tidak apa-apa. Hari ini saya telah bersaksi membawakan firman itu kepada kita semua. Kiranya hanya Roh Kudus yang membukakan mata kita supaya kita benar-benar mengerti arti menjadi seorang Kristen. Kristen itu artinya adalah mengikut Kristus, bahkan menjadi murid Kristus. Jadi, kalau Tuhan Yesus datang, kemudian Dia mati di kayu salib, apakah kita harus menjadi hal yang sama seperti Dia? Tuhan Yesus datang untuk membawa kita, menyelamatkan kita dari neraka melalui supaya kita belajar mati. Wah, kok bisa ya? Saya nggak pernah mendengarkan hal seperti ini. Ada 2 tipe manusia. 2 tipe manusia ini adalah 1, manusia yang taat sama Tuhan. 2, manusia yang tidak taat sama Tuhan. Semua juga udah tahu. Masalah gini, bukan ada tipe manusia 1 percaya Tuhan, 1 nggak percaya Tuhan. Percuma kalau percaya Tuhan tapi kita tidak taat. Makanya 2 tipe manusia di dunia ini cuma ada 2. 1 taat sama Tuhan, 1-nya nggak taat sama Tuhan. Mau percaya nggak percaya, mau kenal Yesus nggak kenal Yesus, mau pernah dengar suara keselamatan nggak pernah dengar suara keselamatan. Cuma bedanya taat sama Tuhan atau tidak taat sama Tuhan. 2 tipe manusia itu. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 11, kalau kita ibadah tidak buka Alkitab, terasa enggak? Belum ibadah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 ayat 11. Tolong ada mungkin yang tunggu, saya baca sendiri aja. Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Matius itu setelah kitab pertama ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Siapa itu? Orang-orang Majus. Dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Jadi ini mereka datang kepada bayi Tuhan Yesus membawa harta benda. Apa yang dibawa di sana? Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi ada 3 hal yang kita ingat ketika Natal ini. Tuhan Yesus, bayi Yesus diberi 3 hal ini, yaitu emas, yaitu kemenyan, dan yaitu mur.
Emas itu menyatakan sebuah kesucian. Emas itu menyatakan sebuah kesucian. Saya akan menceritakan apa yang Tuhan bukakan mengenai pertobatan. Hal ini yang sangat penting, yang banyak tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen, dan kita harus mengerti. Apa yang dipikirkan oleh orang Kristen ketika mendapatkan kata pertobatan? Apakah itu pertobatan? Pertobatan adalah, katanya ya, pertobatan itu kalau sudah berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi. Yang dulu suka mencuri, sekarang tidak mencuri. Dulu yang suka lihat perempuan, sekarang enggak. Jadi menahan dengan hukumnya. Apakah seperti itu pertobatan? Ada yang bilang pertobatan itu bukan 360, kalau 360 muter-muter ya, itu di diskotik. Pertobatan itu katanya 180. Jadi kalau tadi di sini, dia bertobat ke sini. Jadi kalau dia tadi menghadap utara, ketika dia sudah bertobat, dia menghadap selatan. Jadi cuma 180. Arti pertobatan sesungguhnya yang saya akan bukakan adalah, yang dahulu kita sebagai manusia itu melihat keluar, melihat apa yang di luar dari hidup kita. Contohnya adalah kita sebagai manusia mempunyai 5 bentuk cara kita mendapatkan sensasi dari luar. Dari mata, ada diskon, lari, diskon, ya kan? Ada dari telinga, ikut tetangga baru beli Mercy, utang tok tapi tuku Mercy. Nah itu ya, gosip ya, kedua. Yang ketiga adalah melalui lidah, kecap-kecap, gak bisa masak, istri kok gak bisa masak. Akhirnya menghakimi lagi ya. Yang nomor 4 dari penciuman, bau orang enak, orang miskin nih, gak punya duit nih pasti, gak punya duit, menghakimi lagi. Yang kelima adalah rasa. Mungkin kita pergi ke tempat, kok gak hasil panas. Nah ya kan, menghakimi dan menghakimi. Jadi manusia mendapatkan 5 dari reseptor ini: mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit mata. Di dalam Kejadian, saya berharap semua pernah baca Kejadian ya. Saya ceritakan ya. Waktu itu ada perempuan, istrinya Adam. Ketika dia melihat buah, semua tahu ya? Oke. Melihat buah apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, buah pengetahuan yang baik. Kemudian perempuan itu melihat buah itu, terus dia bilang apa? Ada 3 hal. Buah itu enak, sedap untuk enak untuk dilihat. Kedua, sedap untuk dimakan. Ketiga, bisa membuat seseorang itu berhikmat. Akhirnya dia buah itu ya, setelah diambil, terus dimakan, dan setelah dia memberikan buah yang sama kepada Adam, suaminya, maka mereka mengetahui kalau mereka itu berdosa. Nah, saya tanya sama Tuhan, buah apa itu Tuhan? Dan Tuhan kasih tahu. Dan ini peringatan buat kita semua. Ingat ya, jangan makan buah itu. Buah itu apa? Buah itu adalah buah yang enak dan jahat. Buah itu adalah buah yang nikmat dan jahat. Contoh ya. Ini ada HP, ya kan? HP-nya Pak Hadi, saya sendiri. Terus tiba-tiba ada satu orang mau ngambil HP-nya. Setelah dia ambil HP-nya, dia masukin kantong, enak gak? Enak, kan dia dapat HP, enak. Tapi buat Pak Hadi, dia itu sesuatu yang jahat. Jadi buah itu adalah buah nikmat, buah kesenangan, apa yang menurut kita baik. Kalau kita misalnya dimarahin sama tetangga, terus kita balas, puaskan hati kita. Matamu sendiri kayak gitu ya, misalnya ya. Maaf sama omong kotornya. Misalnya kita menghujat kembali, kan kita puas, kan kita enak, kan kita merasa enak, kan kita sudah makan buah itu, buah nikmat itu, dan akhirnya berujung kepada kejahatan. Jadi buah itu adalah buah yang enak tetapi jahat, buah yang nikmat dan jahat. Ketika manusia terus mengambil reseptori dari luar, ketika dia ngomong, bahwa orang enak, gak punya duit, opo iku, pakai celana pendek, pergi gereja kok pakai celana pendek, kalau duit. Ketika terus kita menghakimi apa yang di luar kita, kita sedang memakan buah yang enak dan jahat itu.
Oleh karena itu pertobatan itu adalah ketika kita melihat keluar dan kita bertobat, berputar 180, kita melihat ke dalam. Jadi kita berhenti melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Ini adalah doktrin yang jarang diajarkan di gereja-gereja sayangnya. Kan Tuhan mengatakan, kerajaan Allah ada di dalam hatimu, dia di dalam dirimu. Berarti Tuhan itu bukan di atap dari ruang VIP ini. Tuhan bukan di awan-awan. Tuhan bukan ada di sana di gereja yang KKR-nya hebat. Tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Dan ketika kita berhenti melihat keluar dan bertobat, melihat ke dalam, itulah artinya pertobatan. Dan ketika kita sudah bertobat, kita menjauhi dunia. Jadi itu kalau misalnya lilin ini adalah dunia dan saya menjauhi lilin ini, maka saya menjadi semakin suci. Karena arti kesucian itu adalah terpisah dari dunia. Ketika kita berteman dengan dunia, ketika kita mendekat kepada dunia, kita berdosa. Dan kita tidak suci. Jadi arti kesucian itu adalah berhenti mengambil sesuatu yang dari luar, tetapi kita melihat ke dalam. Ketika kita melihat ke dalam, kita berhenti menghakimi, kita berhenti senang akan keinginan-keinginan dunia, berhenti dengan keinginan-keinginan dunia, kita mulai belajar menyucikan diri. Dan penyucian diri itu adalah emas itu tadi. Jadi Yesus dikasih emas itu adalah suci. Arti kesucian sebenarnya sangat mudah, memisahkan dari sesuatu. Dari sesuatu apa? Sesuatu yang bukan suci pastinya. Contohnya, kan tidak mungkin saya pakai barang ini yang sudah disucikan untuk makan. Nanti mama saya bilang apa ya? Kekurangan piring kamu ya. Kok makannya saya pakai perjamuan kudus? Ini kan sudah disucikan, dikhususkan untuk perjamuan kudus. Jadi disucikan itu sama dengan dikhususkan. Kita ditarik dari dunia untuk tidak berbuat sesuatu yang duniawi, yang kita sukai. Berhenti melakukan keinginan-keinginan dunia, menjauhi dunia, itu adalah kesucian. Jadi kalau kita bisa berhenti melihat keluar dan kita melihat ke dalam, itu adalah kesucian. Jadi artinya pertobatan itu adalah belajar menjadi suci, berhenti melihat keluar dan melihat ke dalam. Apa yang dilihat di dalam? Pak, kalau di luar kan enak ya, lihat diskotik, lihat bisa gosipin orang. Tapi kalau ke dalam ini lihat apa? Lihat pohon kehidupan. Karena di dalam kejadian cuma ada 2 pohon di tengah itu. Satu pohon yang enak, nikmat dan jahat, enak dan ujungnya jahat. Satunya adalah pohon kehidupan. Kalau kita makan pohon yang enak dan jahat, kita akan masuk dalam hukum dosa dan maut. Dosa dan maut. Sama kayak kita mandi dengan air dan sabun, tidak dapat dipisahkan air dan sabun. Begitu pula kalau kita terus melihat keluar dalam hidup ini, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan hukuman dosa dan maut. Berhenti melihat keluar dan kita melihat pohon kehidupan, yaitu Kristus yang telah dilahirkan oleh Yesus, kedatangan Yesus. Ketika kita berhenti melihat keluar dan melihat Kristus itu, maka dengan sesungguhnya kita melihat pohon kehidupan. Nah, ketika kita melihat pohon kehidupan itu, maka kita memakai hukum roh dan kehidupan. Saya pernah ngobrol sama mertua saya. Nah, itu di sana ya, di sana mertua ya, mama saya di sana ya. Dia bilang gini, loh, semua orang Kristen kan masuk surga. Mana ada? Kalau udah percaya Yesus, pasti masuk surga. Saya jelaskan kepada beliau. Oke, mama tak tunjuk gini ya. Dari forum, kalau pergi ke pasar ratu, mama tak tulisin. Nah, setelah saya tuliskan, ini sebuah cerita aja ya, alur gen. Saya tuliskan, oh pergi pasar ratu ini belok sana, terus belok kanan, lewat ke belakang sini, terus belok kanan, lurus ke TP. Nah, saya tuliskan semua. Setelah saya sudah tuliskan di dalam kertas ini, mama saya bilang, oh terima kasih ya, dikasih tahu ke pasar ratu gimana. Iya mah, ada apa-apa. Dia bawa pulang. Setelah 1 minggu kemudian, dia datang kepada saya, dia tanya,
Manhat, kertasmu ini loh, nggak bawa saya ke pasar Atom, nggak bisa. Loh, kok bisa, Mas? Lu kan sudah tak kasih petunjuknya di sini cara ke pasar Atomnya gimana? Iya, sudah tak tiduri tiap hari di bawah bantal, sudah tak pegang, tak doain. Mama melek, kok belum sampai pasar Atom? Kok aneh? Lu mama tak pegang gini, tak melek. Kok masih di rumah saya ya? Kok belum sampai pasar Atom ya? Terus sampai tak tiduri di bawah bantal, besok bangun pagi belum sampai pasar Atom. Sampai kertasmu tak kobong, tak minum, belum sampai pasar Atom. Terus saya bilang, lu ya salah, Ma. Itu kan petunjuk, itu kan jalan, caranya. Lah kalau mama nggak jalan, nggak naik mobil jalan, nggak sampai pasar Atom. Harus dijalani. Dan Yesus mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan, aku adalah jalan menuju kebenaran kepada kehidupan. Jadi kalau jadi orang Kristen dia mau berhenti saja dan nggak mau jalan, dia nggak mau jalan, dia nggak sampai, dia nggak sampai, dia nggak sampai. Kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus 1. Menyangkal dirinya, 2. Memikul salibnya, dan 3. Mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya perjelas, setiap orang yang mau mengikut aku, itu bahasa aslinya setiap orang yang mau menjadi seperti aku. Contohnya kalau saya suka Elvis, saya pasti pakai rambut Elvis kan ya, jalannya pasti saya gini kan ya. Walaupun saya nggak normal jalan kayak gitu, tapi saya pasti mau seperti Elvis, pakai bajunya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu mau seperti aku, maka yang nomor 1 adalah sangkalan diri. Menyangkal diri ini adalah emas, yaitu tadi berhenti melihat keluar, bertobat, menjadi suci, simbolnya emas. Dan yang kedua, pikul salib. Pikul salib ini menyimbolkan penanggalan diri. Penanggalan diri itu kalau setiap murid Yesus, bukan pengikut, saya nggak katakan pengikut, dari pengikut menjadi murid. Setiap murid Yesus yang mau pikul salib, artinya menanggalkan diri. Yang pertama menyangkal diri, kedua menanggalkan diri, ketiga adalah mati. Karena ketika dia mau menanggalkan diri, dia itu bagaikan kemenyan yang harum. Seperti yang Yesus diberi hadiah itu tadi, emas. Yang kedua adalah kemenyan. Dia menjadi kemenyan yang harum untuk Tuhan. Karena dia mau melepaskan dirinya. Dia mau melepaskan mahkotanya. Dia mau melepaskan kalungnya. Dia mau melepaskan bajunya. Dia menanggalkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi kemenyan yang harum itu tadi. Nah yang ketiga yang paling susah ya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah kalau udah bawa salib, Yesus udah bawa salib, dia kemana? Kepada kematian. Terakhir adalah kematian. Ketika kita sudah pikul salib, kita kemana? Mengikut aku. Mengikut mati. Apanya yang mati? Kehidupan kita. Kita mau sampai rela mati. Karena Yesus berkata, harta balasan yang baik adalah nyawa dibayar dengan nyawa. Kalau engkau benar-benar mengasihi Yesus, engkau berani mati untuk Yesus. Berarti artinya engkau berani meninggalkan kehidupanmu yang lama. Sungguh saya tidak adil bila saya tidak memberitahukan caranya bagaimana. Yang kedua yang saya selalu katakan kepada setiap orang, yang pertama, ingat neraka itu ada. Neraka itu penting untuk diingat. Untuk apa? Bukan untuk kita yang sudah selamat. Neraka itu perlu diingat supaya kita masih mengingat teman-teman kita, karyawan kita,
Bos kita, apa nggak kasihan mereka dibakar? Coba di sini ada YouTube ya. YouTube itu banyak kesaksian orang dibawa ke neraka. Hari ini Tuhan mengatakan tidak ada alasan tuh orang mempunyai alasan tidak punya informasi, karena YouTube sudah dibuka untuk seluruh dunia. Lihat di YouTube apa yang terjadi di orang-orang di neraka. Tapi saya nggak bahas itu, saya bahas yang kedua sekarang. Perihal yang kedua yang paling penting adalah belajar melihat ke dalam. Itu yang harus saya mau tekankan, belajar melihat ke dalam, belajar melihat Kristus. Nah, ini saya akan ajarkan bagaimana caranya, karena itu penting sekali. Tanpa manusia itu belajar untuk melihat ke dalam dan terus mencari Tuhan di luar, dia tidak akan ketemu dan dia akan terus berdosa. Tetapi ketika dia berhenti melihat keluar dan dia mulai belajar mencari Tuhan di dalam dirinya, di sanalah jalan kesucian mulai dimulai. Oke? Jadi betapa pentingnya kita untuk belajar melihat ke dalam. Caranya melihat ke dalam itu saya ada progresnya, beberapa step. Yang pada mula awal-awal itu biasanya saya mengajarkan untuk belajar diam. Jadi cuma belajar diam, Bapak Ibu, di waktu-waktu sendiri belajar diam, belajar mendengarkan. Nah, ya. Terus yang kedua adalah belajar konsentrasi. Belajar konsentrasi. Dan ketiga adalah belajar berdiam diri. Caranya seperti apa sih? Nah, kita pernah ya, kalau kita itu lagi di sebuah tempat dan kita menunggu teman kita, pernah ya? Nah, kita kan menunggu dengan diam. Ya kalau sekarang main handphone, memang benar ya, karena sudah ada handphone. Tapi kalau dulu kan, kalau nggak ngapa-ngapain, duduk di sofa diam, nggak main handphone. Nah, seperti itulah kita menunggu Tuhan. Kita harus belajar diam. Saya membuka pengajaran itu setiap hari Jumat di forum jam 7 malam. Kalau mau silakan datang jam 7 malam setiap hari Jumat. Kita belajar di sini bersama-sama. Sudah ada beberapa, tapi tetap kita akan terus belajar cara mencari Tuhan di dalam diri kita. Seseorang Kristen kalau dia tidak mau belajar untuk diam, dia tidak akan dapat mendapatkan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada dua cerita. Ada dua cerita yang sangat menarik. Saya lihatnya dari Watchmeni. Ada yang tahu Watchmeni di sini? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Saya aja yang tahu, saya ceritakan ya. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu ada satu dosa ya. Kalau Anda buat dan tidak melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk neraka. Ada satu dosa yang kita tidak buat, tapi kita melakukan semua dosa yang lain, kita tetap bisa masuk surga. Keren banget. Itu kayak apa ya? Bukan jimat ya, bukan ya. Kayak senjata makan tuan tuh. Satu dosa yang bisa menyelamatkan walaupun melakukan dosa yang lain. Bayangin. Saya ulangi, ada satu dosa kalau Anda lakukan, tapi Anda tidak melakukan dosa yang lain, Anda lakukan, Anda bisa masuk neraka. Ada satu dosa yang Anda tidak lakukan, tapi melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk, Anda bisa masuk surga. Sudah paham? Nah, dosa apa itu? Dosa apa itu? Ini dari Watchmeni. Dosa itu adalah dosa memberontak kepada Tuhan dan menolak berhubungan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di bumi ini. Saya ulangi, dosa itu adalah dosa memberontak kepada Tuhan dan menolak berhubungan dengan Roh Kudus. Wah, saya ngomong ibadi dia no. Saya buktikan. Ada seorang yang kaya, masih muda. Saya baca di Lukas kemarin. Dia berlari-lari, melihat Yesus, dia berlari-lari, kemudian dia tersungkur terus dia bilang gini, Rabi, apakah yang aku dapat lakukan untuk mendapatkan kehidupan eternal life? Dia bilang, kehidupan yang abadi. Orang Cina paling suka tuh ya, kehidupan abadi, biar gak mati-mati ya. Kekayaan kan banyak. Kehidupan abadi. Kemudian Tuhan Yesus dengan kasihnya, di dalam Lukas dikatakan Yesus mengasihi dia. Terus Yesus bilang, ya lakukan apa yang ditulis oleh Taurat Musa.
Jangan berbohong, jangan berzina, ya kan? Hormati orang tuamu, bantulah orang miskin. Oh, itu guru sudah saya kerjakan dari saya sejak kecil. Dari saya sejak kecil. Lalu Yesus bilang apa? Oh, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau sempurna, jualah segala hartamu, berikan kepada fakir miskin. Nomor 1, datanglah padaku, ya kan? Terus ikutlah aku. Datang dan ikut. Tetapi dia kecewa karena begitu besar hartanya. Tulis di sana, ditulis di Alkitab. Kekecewaannya sangat besar dan dia kemudian berjalan menjauhi Yesus. Kemudian Yesus berkata, sungguh susah seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kerajaan Allah ya, kerajaan surga. Tapi ada di beberapa kitab tulisannya kerajaan Allah saya. Tapi intinya masuk ke dalam surga. Lebih baik, lebih mudah unta masuk dalam rumah jarum. Berarti dia sudah lakukan semua hukum Taurat Musa. Dia sudah hormati orang tua. Dia sudah membantu orang miskin. Tapi ada satu dosa dia lakukan. Dia menolak Yesus. Artinya berontak kepada Tuhan. Ada satu cerita lagi. Ada seseorang, ya. Kalau saya udah ngomong pertama pasti banyak yang tahu. Melihat orang mandi, nafsu sama orang mandi itu, diperkosa, dihamili, punya anak, merancang pembunuhan, melakukan pembunuhan. Daud. Dia masuk surga nggak? Dosanya banyak, tapi dia tidak melakukan dosa pemberontakan dan dia tidak menolak Roh Kudus. Karena dia menangis, dia mengatakan, janganlah kau cabut rohmu ini daripadaku. Dan dia tidak menolak Roh Kudus. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kelahiran Yesus membuat sebuah makna hidup dalam kita. Memasuki tahun 2025, ayolah sungguh-sungguh sama Tuhan. Deru perang sudah ada di mana-mana, gempa sudah ada di mana-mana. Kapan kita mau berbalik arah 180 derajat? Kapan kita mau belajar untuk mencari Dia? Jangan pikir nanti kalau semua sudah kacau, terus tiba-tiba kita bilang, Tuhan, aku sekarang mau balik. Gak semudah membalikkan tangan merubah karakter manusia. Karena manusia ini dari aslinya jahat, penuh kebencian, dengki, iri hati. Tidak mungkin dirubah dalam satu hari. Percaya sama saya. Karena semua itu ada tahapnya. Kalau manusia dapat dirubah dalam satu hari, maka Tuhan tidak mungkin mengatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan engkau berubah. Orang benar akan semakin menjadi benar, orang jahat akan menjadi semakin jahat. Berarti itu ada sebuah proses untuk menjadi jahat, ada proses untuk menjadi baik. Marilah kita melihat apa yang diberikan sama Tuhan Yesus. Pertama, kesucian. Berhenti melihat keluar, belajar lihat ke dalam. Pak, gimana caranya? Minta sama Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan untuk mengajar kita. Jadi pertama belajar ini ya, otak ini dibawa ke dalam, maaf ya, perut. Langsung saya buka aja karena mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Otak ini, pikiran kita dibawa ke perut. Karena dalam perutnya, keluar dari perutnya adalah air kehidupan. Itu ada di firman Tuhan. Dari perutnya akan keluar air kehidupan. Saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa di perut? Roh Kudus bilang sama saya gini, lah kamu pertama kali nafas pakai apa? Terus saya bingung. Terus setelah itu saya ketawa-ketawa. Karena betul, pertama kali kita nafas itu pakai perut. Lah kalau kita di perut ibu, itu air semua, kalau kita pakai hidung nggak mungkin bisa. Jadi semua sari dan oksigen itu lewat perut. Dan dari perut lah, Roh Kudus itu ada di sini di perut. Jadi semua kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam perut. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Jadi kita belajar. Sampai kapan? Terus minta, nanti dari kemuliaan-kemuliaan kita akan diajarkan oleh Roh Kudus untuk menjadi sempurna. Ya. Yang kedua tadi adalah belajar melihat ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah belajar minta sama Roh Kudus untuk mengasihi Dia. Jadi 3 hal ini yang paling penting saya ulangi. Sadar dan benar-benar sadar. Selalu ingat, kalau perlu setiap pagi ingat, neraka itu benar ada. Kalau nggak percaya, lihat YouTube.
Ada perbedaan antara mati surinya Kristen sama mati surinya agama lain. Tapi saya nggak mau bahas di sini. Tapi ada kelihatan bedanya, saya sudah ada yang melihat. Yang pertama adalah ingat bahwa neraka itu ada. Yang kedua adalah belajar untuk melihat ke dalam diri kita. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, juga penting adalah belajar untuk minta sama Roh Kudus mencintai dia. Karena supaya kita belajar untuk mencintai dia itu nggak mudah. Nggak mudah, benar. Kita perlu sebuah karunia, anugerah dari Tuhan untuk hanya datang aja, kita perlu karunia. Kita bisa kenal sama Tuhan ini kalau nggak dipanggil nggak bisa. Betul? Siapa yang percaya itu? Semua kita dipanggil sama Tuhan. Tapi untungnya kita menjawab panggilan itu. Ada orang yang nggak menjawab panggilan itu. Jadi untuk belajar mencintai Tuhan pun kita harus izin, kita harus minta. Yang ketiga yang paling penting adalah Roh Kudus, tolong ajari aku untuk mencintai Engkau. Jadi biasanya saya lagi puji-pujian, penyembahan, setelah itu saya belajar diam, saya fokuskan ke dalam diri saya sendiri. Terus saya sama minta, Roh Kudus tolong, bantu saya untuk mencintai Engkau. Diam. Roh Kudus tolong saya, bantu saya untuk benar-benar mengasihi Engkau. Saya mohon Tuhan, ajari aku untuk mencintai Engkau, ajari aku untuk mengasihi Engkau. Terus diulang-ulang. Dan 3 hal ini harus kita lakukan. Itu sangat penting. Kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Rupanya menjadi orang Kristen bukan sekedar menunggu hari Minggu. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menunggu hari Minggu demi minggu. Karena ada tujuan. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi ada sebuah visi, ada sebuah titik akhir, ada sebuah tujuan yang harus dituju oleh Kristen, murid Yesus. Atau hari ini saya berbicara atau neraka. Dan di neraka itu tidak main-main. Biasanya saya ceritakan neraka terakhir, saat ini saya ceritakan neraka di ujung daripada firman. Di dalam neraka itu, menurut kesaksian, saya sudah mendengarkan banyak kesaksian. Banyak di Singapura ada, Australia ada, orang Amerika ada, orang Indonesia saya juga dengarkan, terus orang Afrika juga saya dengarkan. Di dalam neraka selalu mereka katakan haus, haus kayak berbulan-bulan nggak minum. Ceritanya Lazarus minta 1 tetes, kedua lapar ya minta ampun. Ketiga, walaupun di sebelah ada, tapi nggak bisa komunikasi karena orang yang di dalam neraka itu sudah egois. Jadi pikirannya cuma dirinya sendiri. Dia cuma teringat semua perbuatan-perbuatan jahatnya. Di neraka itu panas, mau nafas katanya kayak ditutup pakai plastik. Jadi kalau nafas, kenapa? Karena roh Tuhan udah keluar daripada orang itu. Waktu Tuhan menciptakan manusia, debu itu dihembusi nafas. Ketika debu itu dihembusi nafas, orang yang sama mati, roh Tuhan nafasnya keluar. Jadi neraka gak bisa nafas, walaupun masih harus nafas. Kayak gitu, benar. Belum lagi disiksa oleh iblis-iblis di sana, dipotong-potong. Mungkin ada yang kita bilang konyol kamu itu, kamu gak pernah ke neraka. Loh ya coba aja, coba aja ada pukul orang di luar kalau nggak percaya sama hukumnya Indonesia. Gak apa-apa Pak, saya pukul orang di luar, gak apa-apa Pak. Gak ada itu hukum Indonesia masuk penjara itu gak ada. Lu terserah. Hari ini saya sudah mengatakan neraka itu ada. Dan yang paling mengerikan dari semua saksian yang saya baca di neraka, hanya satu yang paling mengerikan. Satu yang paling mengerikan. Makanya waktu itu saya dengan KPCI, waktu kami pelayanan di penjara, terus Coach ini bilang sama saya, beliau di sini ya, iya kita harus mengeluarkan orang yang di penjara karena dia itu gimana ya, putus asa, sedih. Terus saya bingung, loh sedihnya di mana ya, putus asa di mana?
Nah setelah saya melayani, baru saya mengerti. Jadi orang di penjara itu fokusnya cuma satu, kapan mereka keluar. Duh, serius. Jadi mereka cuma pikir, saya tinggal 3 bulan lagi bro, kayak gitu. Dan pikirnya mereka cuma, saya kapan bisa keluar. Jadi kalau di neraka seremnya cuma satu, mereka nggak tahu kapan mereka bisa keluar. Itu yang paling ditakuti di neraka, bukan dipotong lidahnya, bukan ditusuk-tusuk matanya, bukan dijabuti kukunya, bukan dimasukkan dalam lautan api. Yang mereka paling takuti cuma satu, mereka nggak tahu kapan mereka bisa keluar. Dan apakah Anda, tetangga Anda nggak peduli? Nggak apa-apa. Yang penting gua sama keluarga saya masuk surga. Berarti Anda hamba yang jahat. Kalau Anda nggak peduli sama karyawan, bos, tetangga, mereka masuk neraka nggak masuk neraka, berarti Anda hamba yang jahat. Atau kurang pengertian tentang neraka. Makanya saya sarankan, dengarkan kesaksian neraka. Dengarkan mereka yang ketika mereka bersaksi sampai menangis, sampai ketakutan. Orang yang dibawa sama Tuhan ke neraka itu keluarnya biasanya ADHD. ADHD itu stres. Stres karena aku depresi. Karena mereka selalu terbayang-bayang apa yang ada di neraka. Jadi neraka adalah sebuah kekuatan untuk kita untuk terus mau mengabarkan Injil. Satu. Kedua, belajar membangun diri sendiri dengan melihat Tuhan ke dalam, bukan di awan-awan. Ketiga, minta sungguh-sungguh sama Tuhan untuk belajar mencintai Dia. Yang terakhir yang diberikan oleh Tuhan, emas, kesucian, kemenyan, penanggalan diri, harum hidupmu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mencium, hidupnya anak ini mau dibakar menjadi harum, dupa yang harum. Yang ketiga adalah mur. Mur itu adalah ketika orang meninggal dilapisi oleh mur. Dan mur itu menandakan kematian. Di mana seorang muridnya berterima kasih sama Tuhan. Kalau kamu bayar nyawa, aku bayar nyawa. Itu adalah ungkapan terbesar yang kamu bisa berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan terbesar kepada kita, yaitu Roh-Nya sendiri. Roh Kudus itu adalah segala hadirat Allah, itu ditumpahkan dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah datang sama kita. Itu hadiah yang sangat besar. Uang aja nggak bisa beli itu Roh Kudus. Itu hadiah yang sangat besar. Tapi bagaimana kita bisa membalas? Takkan bisa kubalas kebaikanmu Tuhan. Kan ada yang nyanyi. Bisa, engkau bisa membalas. Gimana? Belajar mati. Lumuri dirimu dengan mur dan katakan, hidupku adalah untukmu. Ketika kita mati untuk Tuhan, kita mencium kakinya, kita membalas kebaikannya. Nyawa ganti nyawa. Amin. Kita menyembah Tuhan.